Mengapa Iran menyerang Israel di Hari Nasional China? Pada tanggal 1 Oktober lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Nasional China ke-75. Setelah menahan sekian lama, Iran akhirnya menembakkan 200 rudal balistik ke Israel di tengah ketegangan yang kian meningkat antara kedua musuh bebuyutan di kawasan tersebut. Korps Garda Revolusi Islam Israel, Iran, mengatakan serangan tersebut merupakan serangan balasan atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah, dan komandan IRGC Abbas Niforosan. Menurut laporan media asing, jumlah rudal mencapai 200 unit. Tetapi Iran menyatakan hanya beberapa puluh rudal saja. Ini adalah kedua kalinya dalam tahun ini wilayah Israel diserang oleh rudal Iran. Saat ini, kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan hujan rudal masih dalam evaluasi. Tetapi, kurang memungkinkan seperti yang dikatakan Iran bahwa 80% rudal mengenai sasaran. Atau juga tidak seperti yang diklaim Israel bahwa sebagian besar rudal telah berhasil dicegat. Perlu diketahui, dalam perang, klaim dari berbagai pihak tentang hasil perang dan kerugian selalu menjadi bagian dari perang informasi. Jadi hanya dapat dianggap sebagai referensi saja. Namun, satu fakta yang tak terbantahkan adalah, berdasarkan video yang beredar di TikTok maupun YouTube, banyak rudal Iran meledak setelah mencapai bangunan-bangunan di Israel. Artinya, ini adalah serangan yang sangat efektif. Serangan rudal balistik Iran terhadap Israel pasti akan memicu pembalasan yang kuat. Dan situasi di Timur Tengah pasti akan meningkat secara drastis. Ini bisa dianggap sebagai peristiwa geopolitik besar. Lalu, ada banyak netizen bertanya, bagaimana peristiwa ini akan mempengaruhi rencana penyatuan Taiwan ke depannya? Itulah yang menarik perhatian banyak media asing. Mengapa Iran memilih menyerang Israel tepat pada tanggal 1 Oktober yang merupakan Hari Nasional China? Ya, ada beberapa netizen menyatakan, mungkin ini hanya sebuah kebetulan. Tetapi mayoritas netizen China percaya, mungkin juga ada alasan tersembunyi di baliknya. Meskipun banyak juga netizen melihat beberapa peristiwa sebagai sesuatu yang terjadi secara kebetulan, dan mengatakan bahwa peristiwa kebetulan tersebut menyebabkan perubahan besar. Proses ini sering disebut sebagai butterfly effect, atau efek kupu-kupu. Namun, Ricky percaya bahwa karena beberapa hal yang terjadi, menyebabkan kupu-kupu itu akan mengepakkan sayapnya. Beberapa hal memang sudah ditakdirkan. Jika sayap kupu-kupu bisa menggerakkan perubahan, begitu juga dengan seekor anjing hiena. Banyak pakar militer China sangat bersemangat mengatakan bahwa penyatuan Taiwan pada tahun 2025 sudah dekat. Meskipun banyak netizen kurang setuju. Memang, jika dipikirkan dari sudut pandang statis, kedua sisi China dan Taiwan telah terpisah selama 75 tahun. Hampir setiap tahun kondisinya selalu terpisah oleh para kaum separatis Taiwan. Jadi, apa alasannya untuk tidak percaya bahwa ini bisa terus berlanjut selama 80 atau 85 tahun lagi? Namun, coba pikirkan lagi, jika pada 10 Oktober, saat perayaan Hari Nasional menurut Taiwan, pemimpin baru Taiwan William Lai tiba-tiba mengumumkan kemerdekaan Taiwan dengan gila-gilaan. Apakah kejadian khusus seperti itu tidak akan memicu penyatuan Taiwan dengan segera oleh tentara PLA? Faktanya, meskipun ini hanya sebuah imajinasi, akan tetapi tren global saat ini menunjukkan bahwa banyak peristiwa yang tak terduga akan terjadi. Dan peristiwa ini pasti akan mengubah jalur sejarah sebelumnya. Mari, kita kembali lagi ke serangan mendadak Iran terhadap Israel. Baru-baru ini, perilaku Iran dianggap sebagai bentuk pengecut. Namun setelah meluncurkan ratusan rudal balistik, tidak ada yang percaya Iran pengecut lagi. Jadi, mari kita bahas perkembangan lanjutan dari peristiwa ini. Satu hal yang pasti, Israel 100% pasti akan membalas Iran.
Israel mungkin akan mengirimkan jet tempur untuk menyerang wilayah Iran, meluncurkan rudal atau melalui agen-agen infiltrasi di dalam Iran untuk melakukan sabotase atau serangan terhadap pemimpin tertinggi, Ayatollah Khamenei. Namun, kenyataannya sampai hari ini Israel tidak berani melakukan serangan balasan terhadap Iran, melakukan hanya serangan terhadap Lebanon dan sekitarnya. Sebenarnya, ini bukanlah cara pasti untuk memenangkan pertempuran. Israel tidak memiliki kekuatan absolut untuk menghancurkan Iran, sehingga kemungkinan besar kedua pihak akan terjebak dalam perang berkepanjangan. Satu-satunya faktor yang bisa mengubah keadaan adalah keterlibatan AS. Namun keterlibatan ini harus sepenuhnya, bukan hanya dengan menempatkan satu atau dua kapal induk atau kapal perusak di Mediterania atau Laut Merah untuk menembakkan rudal ke Iran. No, tetapi intervensi penuh. Sekarang pertanyaannya, beranikah AS? Tahukah kamu berapa lama AS bersama NATO melawan negara kecil seperti Yugoslavia yang kemudian dipecah belah menjadi Serbia dan Montenegro hari ini? Jawabannya selama 78 hari berturut-turut. Coba bayangkan, AS dan sekutu NATO yang memiliki segala keunggulan saat itu butuh lebih dari 2 bulan untuk mengalahkan negara sekecil Yugoslavia. Luas wilayah Yugoslavia hanya 100.000 km persegi, sedangkan Iran memiliki luas 1,64 juta km persegi. Saat itu, Rusia baru saja runtuh dan dalam keadaan lemah, sedangkan China masih sangat lemah. Bahkan sampai kedutaan besarnya di Yugoslavia sengaja diserang AS dengan alasan kesalahan teknis. Yugoslavia saat itu tidak punya sekutu, sehingga dibully habis-habisan. Namun sekarang, jika AS masih berani melakukan hal serupa dan sepenuhnya mendukung Israel menyerang Iran, bisa dipastikan Ukraina akan segera runtuh. Strategi AS di Asia Pasifik yang sudah bocor di sana-sini akan hancur lebih cepat. Dan Paman Sam akan terperangkap dalam lumpur peperangan di Timur Tengah tanpa jalan keluar. Alias, hegemoni AS justru akan runtuh lebih cepat. Jadi, dalam dinamika Timur Tengah saat ini, AS memang sengaja membiarkan Israel menggunakan berbagai cara brutal untuk menyerang Hamas, membunuh Hizbullah, dan kelompok lainnya. Tetapi, tidak ingin Israel berperang besar dengan Iran. Karena jika itu terjadi, AS pasti harus turun tangan. Logika sederhana ini diketahui oleh semua orang. Apakah AS tidak menyadarinya? Jawabannya adalah AS sudah tidak punya pilihan lain. Pengaruh Yahudi di sektor keuangan dan AS yang telah dikendalikan oleh sekelompok elit Yahudi. Jika ada presiden AS yang berani menolak membantu Israel menyerang Iran, ia pasti akan menghadapi ancaman pemakzulan. Kesimpulannya, saat ini AS berada dalam posisi maju kena, mundur kena. Jika Israel berperang dengan Iran, strategi ofensif Amerika di seluruh dunia pasti akan runtuh. Tidak peduli apakah AS turun tangan atau tidak, mereka sudah kalah. Artinya, tingkat intensitas perang antara Iran dan Israel berbanding terbalik dengan nasib AS. Adapun soal reunifikasi Taiwan, jika itu pasti terjadi, maka kapan lagi ada waktu yang lebih baik daripada saat jendela terakhir di Timur Tengah antara Iran dan Israel terbuka? Dengan kata lain, mencari peluang jendela terbuka bukan untuk menghindari AS, apalagi takut pada AS, tetapi untuk menemukan biaya penyatuan Taiwan yang paling rendah.